Teman-teman, apa kabar? Ada yang mengatakan begini, orang yang kerjanya pakai otot ya, namanya kerja keras. Orang yang kerjanya pakai otak, namanya kerja cerdas. Dan orang yang kerjanya pakai hati, namanya kerja ikhlas. Dan kalau orang yang kerjanya pakai otot, dapat rezekinya ya cuma pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak, dapat rezekinya lebih luas. Apalagi kalau orang yang mau kerjanya pakai hati, dapat rezekinya tak terbatas. Kata-kata ini menurut teman-teman bagaimana? Apakah benar atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman ya, saya lanjut lagi ya. Saya mau trade di Quotek. Terakhir itu saya trade tuh di tanggal 19 ya. Itu pas live streaming, tapi malamnya saya lanjutin lagi. Dan di tanggal 20 saya tidak trade teman-teman ya. Sekarang di tanggal 21 Agustus 2024, tepatnya jam 14:38 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, langsung aja bosku ya. Saya mau login dulu nih teman-teman ya. Oke, di sini saldonya saya tutupin aja teman-teman. Malu saya, tidak penting juga ya saldonya ya. Yang penting adalah bagaimana saya cara entry-nya. Oke, seperti biasa saya menggunakan strategi apa? Tank trot. Sekali tank langsung trot sudah saya jelaskan. Silakan teman-teman bisa cek di deskripsi YouTube saya. Dan memang strategi tank trot ini dia harus menyentuh BB atas, dan kita lihat CCI-nya juga dia harus keluar dari positif 100 atau negatif 100 kalau kita mau ke bawah. Dan untuk candlenya sendiri dia harus menyentuh BB bawah, tetapi tidak setiap nyentuh itu harus kita entry, ada larangannya ya. Dan oke, kita akan cari-cari dulu aset yang mendukung. Terakhir saya trade itu tanggal 19 Agustus teman-teman. Tanggal 20 saya tidak trade. Kita akan cek. Saya senang cek di papan peringkat ini ya, apalagi kalau ada orang Indonesia. Dimana peringkat pertama ini dari India, kedua ini Brazil, ketiga Yordania, keempat India, kelima Uni Emirat Arab, dan yang keenam ada JD Sony. Nah, JD Sony ini dia bergabung di komunitas kita ya, di komunitas saya. Dan kita lihat lagi di sini Albania dan India, di sini India, di sini India, di sini Iran masuk juga teman-teman ya. Ini mana Argentina masuk bro, Bangladesh, India, Pakistan, ini mana Mesir, ini India, ini Bangladesh juga, di sini Algeria. Oke, kita akan cari-cari aset yang mendukung dari metodenya. Di sini teman-teman di tanggal 19 itu tengah malam saya trade, saya coba entry dari 300, saya profit, saya compounding jadi 579 ya dari keuntungan ini, lalu saya compounding lagi ya. Dari profit 1117 saya compounding jadi 2155, dari 2155 saya compounding lagi. Pas lagi kebetulan ya. Jadi di parlay ya, di compounding begitu ya. Kita akan buka-buka dulu aset yang mendukung dari metodenya ini. Dan teman-teman yang ingin bergabung ke grup komunitas, silahkan cek di deskripsi YouTube saya ya. Nanti bisa chat sama adminnya biar dijelaskan syarat dan panduannya begitu. Benefit apa aja sih yang diberikan? Itu sudah saya berikan ya secara lengkap ya. Bagaimana entry di metode tank trot ini ya, momentumnya maupun larangannya begitu ya. Lalu saya berikan juga risk money management, lalu saya berikan juga metode SCGM, lalu saya berikan juga journal trading, lalu saya berikan juga itu risk management tuh dari tingkatan-tingkatannya begitu teman-teman ya. Dan benefit-benefit yang lainnya lah. Tapi ini hanya untuk yang serius aja ya teman-teman ya, karena memang terbatas juga. Kita akan tunggu di aset USD BDT. Kalau kita lihat candle ini apakah menyentuh BB atas. Kita lihat ya teman-teman ya. Sambil ngopi dulu ya biar tidak sinting ya.
Nah, ini sudah nyentuh teman-teman, ini sepertinya momentum ya. Di sini saya nggak pakai lama, saya akan entry di 3000 ini. Mudah-mudahan di sini one shot kill, langsung aja saya entry 3000 ke atas. Mudah-mudahan one shot kill. Kalau kita lihat dia sudah menyentuh BB atas. Lalu di sini kalau teman-teman lihat dia sudah menyentuh positif 100. Kalau kita lihat secara probability-nya hmm, hmm, cara probability satu kali entry aja ini teman-teman ya. Sepertinya satu kali entry, mudah-mudahan langsung one skill. Kita lihat ya, dia langsung naik lagi teman-teman ya. Ya, bisa dong, bisa dong. Bisa dong, jangan dapat slidingan kampret aja ya. Slidingan manja boleh lah ya. Oke, 3, 2, 1, boom. Meledak bosku. Brotong, meledak brotong. Oke, one skill. Gansut ya. Oke, kita akan cari-cari lagi teman-teman ya. Buang terbang dulu. Terbang dia kuat banget teman-teman di aset USD BDT ya. Tapi kita akan cari lagi ya. Teman-teman pasti sudah tahu ya batasan resiko saya. Memang market itu kan probabilitas ya, tidak setiap entry pasti profit ya. Jadi teman-teman harus punya batasan resiko ya. Kalau saya sendiri di sini satu aset maksimal entry itu 2 kali, itu tentatif, dan maksimal saya stop loss itu saya mengalami saya siap rugi itu di 3 aset. Bila mana di 3 aset saya mengalami loss streak beruntun, itu saya stop. Itu adalah batasan resiko saya begitu teman-teman ya, dan disesuaikan dengan entry-nya atau nominalnya begitu teman-teman ya. Jangan lihat saya entry 3000 ini teman-teman ya. Saya entry 3000 itu hanya 0,5 sampai dengan 1,5% teman-teman ya. Jadi disesuaikan dengan modal teman-teman. Supaya apa? Supaya lebih tenang aja gitu, dan peluru kita bisa lebih banyak, dan mental, psikologi itu kita lebih tenang ya. Jadi disesuaikan dengan modal juga gitu ya. Dia belum nyentuh nih teman-teman ya. Saya senang di Kotek ini, dia banyak asetnya teman-teman, dan persentasenya juga besar-besar gitu ya. Jadi kita bisa memilih aset yang sesuai dengan metode kita gitu loh. Kalau asetnya sedikit kan kita nunggu gitu teman-teman. Ya nunggu nggak ada masalah sih. Cuman kalau asetnya banyak kan banyak pilihan gitu loh. Di sini saya akan entry naik teman-teman ya. Oke. Saya entry naik, kenapa? Pasti teman-teman juga sudah tahu ya, di aset CAD CAF persentasenya 89%, dia sudah menyentuh BB atas, dan saya sudah keluar dari positif 100. Oke, mudah-mudahan di sini gansut, saya entry 1000 ya. Dimana di awal saya profit 2.790 US dollar. Mudah-mudahan di sini gansut. Kita lihat secara probability. Kalau di sini saya mengalami kerugian, saya masih bisa entry sekali lagi teman-teman ya. Jadi tentatif ya, tidak harus 2 kali gitu. Kalau memang probabilitasnya kecil, ya entry-nya sekali aja gitu. Kita bisa cari aset lain gitu, kita bisa entry di aset lain gitu kan. Ini secara probability masih ada kemungkinan dia untuk naik. Tapi ingat, memang market itu probabilitas ya, tidak setiap entry pasti profit, makanya harus punya batasan resikonya. Oke, di sini saya entry lagi 3 ke atas. Mudah-mudahan di sini meledak ya. Saya entry lagi. Aduh, dapatnya pas di atas ya. Ini harusnya nih candle hijau sih ya. Saya sekali lagi boleh. Ini harusnya sih candle hijau ya kalau saya lihatnya ya. Tapi kita nggak tahu juga ya. Waktu. Aduh.
Meleset teman-teman ya, sudah 2 kali entry saya mengalami kerugian. Saya lihat di sini harus ini candle hijau, ternyata memang market maunya candle merah ya. Dan saya minus 3.210 ya. 1 2 3 4 5 6. Ini apa tadi nih? Oh, bisa nih teman-teman nih. Oke. Naik. Langsung aja saya cari sumbu nih teman-teman ya, pas dapat harga di bawah. Dan kalau kita lihat dia sudah menyentuh ya BB atas ya, dan ini memang sih belum menyentuh nih teman-teman ya. Makanya di sini saya cari sumbu dan saya berkeyakinan harusnya di sini saya profit nih. Saya cari sumbu ya. Mudah-mudahan dapat slidingan manja ya. Dapat sumbu aja pas dapat turun dan waktunya pas. Oke, 3 2 1 boom, meledak bosku. Meledak dotong. Memang harus ini ya. Ini saya entry lagi sekali lagi. 1000 aja sekali ke atas. Karena dia sudah nyentuh. Lalu di sini ada koreksi candle merah ya. Memang di CCI ini belum nyentuh positif 100 ya. Jadi belum sempurna banget teman-teman ya. Tapi secara probability kalau kita lihat dia naiknya cukup rapih ya. Halo sayang. Halo Rafif. Mudah-mudahan di sini meledak ya. Dia nggak kuat untuk naik teman-teman ya. Ayo bisa. Langsung teman-teman. Set. Dapat slidingan manja, bro. Slidingan manja anjir. Nah, itu dia teman-teman ya. Kadang-kadang yang kita pikirkan, yang kita pilihkan, wah dapat slidingan kampret terus gitu ya. Tapi ada saatnya juga kita dapat slidingan manja. Sebentar sayang. Mohon maaf teman-teman. Ini anak saya ini. Ya, dapat slidingan manja teman-teman, naik ke atas ya. Yang kita pikirkan slidingan kampret terus ya, tapi kita nggak mikir kalau kita dapat slidingan manja nggak dihitung gitu teman-teman ya. Oke, saya sudah profit jadi 8.370. Total saya ada 12 entry teman-teman ya, 12 entry ya. 1 2 3 4 5 6. Sayang, ayat dulu ya. Ya, maaf teman-teman ya. Oke, kita akan cari lagi nih. Wih, saya masuk di papan peringkat. Udah masuk teman-teman nih. Ya. Udah masuk saya. Masuk peringkat 4, bos. Peringkat 4 nih, 8370. Oke, kita akan cari lagi teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini dia sudah menyentuh, dia sudah keluar nih, masih ini bisa nih teman-teman ya. Belum nyentuh ya. Ini kalau ini kita lihat dulu. Oke, sudah keluar teman-teman ya. Sudah keluar nih. Oh, berani nih. 3. Ayo bisa. Bisa, dia udah menyentuh. Kejar lagi. Dapat. Wih. 5 langsung teman-teman. Mudah-mudahan gansut nih. Iya. Ini bagus banget. Kalau dapat slidingan kampret kebangetan ini ya. Kita lihat ya. Bisa lah. Ayo brotong, turunkan dia ke neraka. Ayo 10 detik lagi. Ngopi dulu teman-teman ya. Bismillah.
3, 2, 1, boom, gansut bosku. Meledak, meledak, meledak. Sudah profit 13.020. Wih, masuk nanti nih kalau udah update nih. Masuk di peringkat 2, bosku. Bisa bersaing dengan negara-negara lain nih, teman-teman ya. Negara-negara besar ya. Ada di sini Yordania, di sini ada India, Brazil ya kan. Ya di Indonesia ya, Indonesia sudah 70 tahun lebih merdeka gitu ya. Masa sih bisa dikecengin terus sama negara lain? Semangat! Merdeka! Ngudut dulu, ngudut dulu. Oke, ini momentumnya bagus banget ya. Ya, jadi memang harus sesuai dengan momentum dan juga ada larangannya, teman-teman ya. Ada larangannya di mana tidak setiap dia nyentuh terus kita harus entry, tidak gitu teman-teman ya. Tapi bukan pasti profit, tidak. Jadi bukan menyediakan pasti profit, tapi mengurangi teman-teman ya. Karena memang market itu probabilitas itu perlu dipahami. Oke. Masuk peringkat 3 teman-teman ya. Masuk peringkat 3 bosku. Masuk peringkat 3. Oke, di sini saya mau tarik terakhir itu saya melakukan penarikan itu di tanggal berapa ya? Saya tarik itu di tanggal 6 teman-teman ya, bulan 8, 5.000 US dollar. Saya kalau narik itu nggak banyak-banyak teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan aja. Nanti saldonya saya compounding terus, saya gulung terus. Ibarat kata kayak kita punya toko ya, dari toko kelontong, toko yang kecil, lalu jadi supermarket, lalu jadi dari toko kelontong ya, ibarat kata dari pengecer, lalu jadi agen, lalu jadi distributor, lalu jadi pabrik. Seperti itulah saya konsepnya seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini saya pakai BP20, saya akan tarik 5.000 juga, 7.000 lah, 7.000. Karena di tanggal 6 bulan 8 saya tarik 5.000. Jadi di tanggal 10 bulan 7 itu saya hanya tarik 1 bulan 1 kali teman-teman, 10.000. Dan tanggal 10 bulan 6 itu saya tarik 12.800. Saya tarik 7.000, kalau total sama bulan ini berarti 12.000. Untuk di Indonesia itu udah gede banget loh teman-teman ya. Udah gede banget lah. Oke, di sini saya pakai ini. Pakai USD Tether, jaringan BP20 saya tarik 7.000. Oke, konfirmasi. Oke. Di sini saya tarik 7.000, tinggal tunggu masuknya. Nah, di Quotek ini kadang cepat, kadang lama, teman-teman ya. Yang pernah saya alami itu pernah 2 hari, saya pernah 1 hari, saya pernah 4 jam, saya pernah 30 menit sampai 1 jam, pernah juga 15 menit. Itu tergantung dari sananya lah. Oke. Segitu dulu teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Bye-bye. I love you full, I love you full. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.